Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kita dan juga para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus melimpah curahkan nikmat anugerah karunia kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak akan kita sanggup untuk menghitung-hitungnya. Termasuk pada kesempatan sore hari ini kita sama-sama hadir di sini pun tidak luput daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut di samping bersyukur kita merasa sangat bergembira hadirin yang mulia. Karena di balik amal yang sangat sederhana ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan perkara-perkara yang sangat berharga, yang sangat banyak hadirin. Satu mafhum hadis mengatakan bahwa kelak di akhirat akan ada satu golongan manusia yang duduk di mimbar-mimbar mutiara bertaburkan kasturi. Mereka laksana para nabi. Ketika Nabi ditanya siapakah mereka itu ya Rasulullah, maka Nabi menjawab, mereka adalah hamba-hambaku yang datang berkumpul di satu tempat. Mereka datang dari tempat-tempat yang berbeda, lalu mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu hadirin yang mulia, majelis-majelis seperti ini adalah merupakan majelis di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Saya dikatakan apabila bangkit daripada majelis ini akan ada satu penyeru, qumu maghfurun lakum qad budilat sayyi'atikumul hasanah. Bangkitlah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian, serta keburukan-keburukan kalian telah ditukar, telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi sebelum kita tadi duduk di sini, di dalam buku catatan amal kita itu berisi keburukan-keburukan, dosa-dosa, kesalahan, maksiat. Dengan asbab kita duduk dalam majelis yang agung ini, maka keburukan tadi sekarang sudah berganti, isinya sekarang kebaikan, amal soleh. Begitulah murahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang mulia tidak terlalu berlebihan kalau ada orang yang mengatakan kalau seandainya Allah perlihatkan, jangan keseluruhan, seperti saja apa yang Allah karuniakan ke dalam majelis seperti ini, niscaya orang-orang yang duduk tidak akan lagi mau beranjak daripada tempat tadi. Dia rela mati sampai akhir hayatnya di tempat itu, karena sayang apa yang Allah berikan tadi akan hilang daripadanya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita hendaklah senantiasa menyukai majelis-majelis seperti ini, karena malaikat-malaikat pun menyukainya. Sehingga malaikat ini ada yang tugasnya berkeliling, mencari majelis-majelis yang di situ diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mendapatkannya, mereka akan saling panggil memanggil.
halumma ila hajatikum. Mari kemari, hajat-hajatmu akan tertunaikan di sini. Kemudian malaikat-malaikat tadi akan berkumpul berkerumun di sekitar majelis tadi sehingga sapnya menjulang ke langit hadirin yang mulia. Begitulah malaikat hadirin yang mulia, makhluk yang sangat mulia, makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyukai majelis-majelis seperti ini. Lebih lagi hadirin yang berbahagia, di majelis ini kita memikirkan sesuatu yang sangat berarti, sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan kita, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dikatakan oleh saudara kita bahwa sesungguhnya kejayaan kita, kemuliaan kita, kesuksesan kita hanya di dalam agama. Sejauh mana agama wujud dalam kehidupan seseorang, maka sejauh itulah ia akan mendapatkan kemuliaan dan kejayaan di dalam hidup. Semakin berkurang agama dari kehidupannya, semakin berkurang kebahagiaan dan kemuliaannya. Semakin datang permasalahan ke dalam kehidupannya. Namun perkara itu hadirin belum lagi menjadi keyakinan kita hadirin. Kalau ini sudah menjadi keyakinan kita hadirin yang mulia, maka seperti sahabat jadinya hadirin yang mulia. Untuk perkara agama ini sahabat ini udah habis-habisan hadirin yang mulia. Bukan hanya waktu yang mereka gunakan untuk agama, bukan hanya harta yang mereka gunakan, bahkan nyawa pun rela mereka korbankan untuk agama ini. Seorang sahabat mau pergi panen kebunnya, tiba-tiba datang seruan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia batalkan panennya, kemudian dia gabung dengan orang-orang yang mau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat yang akan melangsungkan pernikahannya sekalipun hadirin yang mulia, dengan seorang wanita bangsawan, cantik lagi hadirin yang mulia, dia sudah siap dengan perbekalan. Dia pergi ke pasar untuk membeli keperluan untuk walimah. Di tengah perjalanan mendapat seruan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini pun kemudian mengurungkan dia membeli perlengkapan untuk walimahnya. Dia batalkan pesta pernikahannya. Kemudian dia beli peralatan perang. Kemudian dia bersama-sama dengan jamaah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia khawatir kalau Nabi mengetahui, sehingga nanti dia disuruh pulang, ditutupnya kepalanya, mukanya, sehingga ia tidak dikenali. Singkat cerita, dia kemudian berjuang di jalan Allah sehingga dia syahid hadirin yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ternyata yang mengurus pengebumiannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu melihat jenazah ini sahabat, beliau merasa sedih karena dia tahu ini sahabat mau melangsungkan pernikahan. Tetapi tidak lama kemudian Nabi tersenyum gembira, senang sekali. Ketika ditanya kenapa, beliau jawab bahwa sahabat ini akan melangsungkan pernikahan, ya. Tetapi dia malah mengurungkannya untuk berjuang sehingga dia mati syahid. Tapi saat itu aku melihat bahwa bidadari telah menyambut ruhnya. Satu wanita dunia dia tinggalkan, Allah ganti dengan puluhan, ratusan, bahkan katanya ribuan, bahkan jutaan bidadari yang tidak akan kena haid, yang selamanya perawan dan muda untuk selama-lamanya. Jadi sekecil apapun yang dikorbankan oleh seseorang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, balasannya itu orang Jawa mengatakan gak akan karuan, tidak terhingga hadirin yang berbahagia. Karena dikatakan balasan bagi orang-orang yang mendakwakan agama ini adalah jannatu adn, surga adn. Di surga tadi katanya ada 70 kubah, yang di dalam setiap kubahnya itu ada 70 kamar,
yang di setiap kamarnya itu ada 70 ranjang, yang di setiap ranjangnya itu ada 70 kasur yang berisi bidadari. Berapa itu kalau dikalikan katanya 2.400.000 sekian hadirin. Sehingga hadirin yang berbahagia nggak usah bingung bagaimana ini banyak seperti ini ya. Karena waktunya juga panjang katanya, jadi cukuplah hadirin yang berbahagia. Akhirat itu lama, jadi kalau bidadarinya sebanyak itu cukuplah, nggak akan kecapean. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah nanti kami di surga akan juga bercampur dengan istri-istri seperti kami di dunia ini? Maka Nabi katakan, sungguh satu orang nanti di surga dalam satu pagi saja dia akan merawana 100 gadis. Satu pagi dia akan mencampuri 100 perawan hadirin yang berbahagia. Dan tidak hilang keperawanannya karena dicampuri hadirin yang berbahagia. Akan Allah pulihkan sehingga setiap kali suaminya datang ia dapati dalam keadaan gadis perawan selamanya. Kalau hanya ini keuntungannya hadirin yang berbahagia, wajar kalau orang menghabiskan seluruh harta kekayaannya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ketika ditafsir oleh Nabi untuk berinfak fisabilillah, Nabi katanya berapa yang kamu bawa? Seperti kita hari ini ditanya oleh tim Tarafahud, berapa yang kamu bawa? Ya ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tersisa di rumah, belum seberapa hadirin yang berbahagia. Tetapi sahabat-sahabat Nabi dengan begitu semangatnya dan begitu bangganya kalau ada taskilan seperti itu, maka dia berlomba-lomba membanyak-banyakkan yang dibawa. Sehingga Nabi khawatir nanti dia tidak menyisakan untuk di rumahnya. Maka tanya, berapa kamu sisakan untuk keluarga kamu di rumah? Ada sahabat yang mengatakan sepertiganya aku tinggalkan ya Rasulullah. Ada yang mengatakan seperduanya ya Rasulullah. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya berapa yang aku tinggalkan untuk keluarganya, dia mengatakan aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Dia tidak meninggalkan apa-apa lagi untuk keluarganya. Kenapa kita hari ini belum seperti itu? Jawabannya adalah kita belum yakin hadirin. Karena jangankan untuk akhirat hadirin yang mulia, untuk dunia saja kalau orang sudah yakin, dia akan bersungguh-sungguh. Seorang penggali tambang emas hadirin yang mulia, karena dia yakin nanti kalau saya dapatkan emas, saya akan dapat uang banyak. Kalau dapat uang banyak nanti saya akan bisa bangun rumah, bisa nikah, bisa beli peralatan, perlengkapan kebutuhan hidup, bisa pergi rekreasi ke tempat-tempat yang diinginkan. Maka dia habis-habisan, rela, susah payah, bahkan ginap-ginap di tempat penggalian tambang emas tadi hadirin yang mulia. Dan tidak sedikit yang mereka kemudian mati terkubur di sana hadirin. Dan tidak menyebabkan orang yang menyaksikannya menjadi kapok hadirin yang mulia. Begitulah orang yang yakin hadirin yang mulia. Maka sahabat-sahabat itulah orang yang yakin dengan agama, sehingga mereka perjuangkan agama dengan sepenuh hatinya hadirin yang mulia. Kita sekarang baru belajar mau mendatangkan keyakinan itu, yang caranya adalah dengan mengulang-ulang hadirin. Sehingga setiap bayan, setiap muzakarah, setiap khususi kita senantiasa mengatakan bahwa kejayaan hidup kita di dalam agama. Dunia ini hanya keperluan saja. Tetapi hadirin yang berbahagia, kita belum punya pengalaman bahwa di dalam agama itu ada kejayaan. Barangkali di dalam firman Allah saja yang Allah firmankan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir hati kalian akan menjadi tenang. Itu pun hari ini kita belum yakin hadirin yang mulia. Sehingga ketika zikir kita tidak tawajuh. Kadang-kadang kalau imam zikir terlalu panjang kita merasa agak kesal sedikit. Kadang-kadang kita meninggalkan majlis zikir. Kenapa?
Karena kita belum merasakan hadirin yang mulia. Kalau sudah merasakan pasti dia akan habiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk merasakan itu hadirin yang mulia perlu kita lagi dan lagi kita ulangi lagi. Seperti seorang yang belajar berdagang hadirin. Katanya kalau dagang ini nanti akan dapat untung banyak. Dia coba. Ketika dia dagang, oh ternyata modalnya habis malah. Kita coba lagi. Begitu dicoba ada hasil. Oh ternyata betul. Tadi saya bawa uang sekian, sekarang sekian, tambah. Besoknya tambah lagi. Nanti lusanya tambah lagi modalnya. Hasilnya tambah banyak lagi. Sehingga dia yakin betul bahwa dengan dagang ini datang keuntungan yang banyak. Maka dia habiskan waktunya. Tidak sayang dia untuk mengorbankan hartanya, tenaga dan pikirannya, karena dia sudah yakin sekarang bahwa dengan dagang ini saya mendapatkan keuntungan. Begitu juga dengan para petani. Tapi mengapa hari ini orang pengusaha dakwah, usaha iman hadirin yang mulia banyak yang kemudian meninggalkan usahanya? Karena dia belum merasakan apa yang merupakan hasil daripada kerjaannya. Ataupun kalaupun hasil dia tidak berusaha untuk menikmatinya. Kalau orang habis berdagang, dia dapat untung, maka untungnya itu paling tidak dia gunakan untuk beli makan. Alhamdulillah, dengan asbab saya dagang, saya bisa makan enak, bisa bawa pulang ke rumahnya, keluarganya. Sehingga besoknya dia kerja lagi, tambah lagi hadirin yang berbahagia. Tapi orang usaha iman hadirin yang berbahagia pulang ke rumah itu pasti membawa iman, tetapi dia belum gunakan imannya tadi. Ketika datang masalah, lari kemana dia? Lari kepada makhluk. Padahal masalah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji itu iman kita. Sahabat-sahabat sering kita dengar bagaimana ketika datang musibah, masalah apapun, dia lari kepada sholat. Karena mereka yakin dengan amal agamanya itulah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sahabat ini ketika di musim kemarau, dia perlu air hadirin yang mulia, enggak ada pilihan lain kecuali memohon kepada Allah. Maka diminta untuk disediakan sajadah, lalu dia berwudu, kemudian dia sholat, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Inni kama dhanna 'abdi." Aku ini, kata Allah, kama dhanna 'abdi, sebagaimana persangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau dia menyangka A, maka Allah akan berbuat seperti yang disangkakan kepada kita. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah engkau, memintalah engkau kepada Allah sedangkan kamu yakin dengan ijabah, maka Allah akan berbuat seperti itu. Kalau kita dengan doa kita saja tidak yakin, bagaimana Allah akan mengijabah doa kita? Malah ada orang mengatakan, kamu doa tapi kamu takut ya dijabah doanya. Minta ya Allah keluarkan saya 4 bulan, tapi dalam hatinya takut kalau dikeluarkan 4 bulan. Bagaimana Allah mau kabulkan? Harus yakin bahwa apa yang kita minta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini pun berdoa kepada Allah setelah dia sholat, dan dia yakin bahwa makhluk ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa berbuat apapun, sekalipun bertolak belakang dengan adat, bertolak belakang dengan asbab. Dan betul hadirin yang berbahagia, Allah turunkan hujan persis hanya di atas kebunnya saja. Itulah artinya menggunakan iman untuk menyelesaikan masalah. Maka orang yang seperti ini, dia akan lebih lagi usaha atas iman dia, usaha atas agamanya. Karena ternyata amal agama ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hidup di dunia. Allah berikan kepada kita sholat, tapi kita jarang menggunakan sholat itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wasta'inu bis sabri was shalah.
minta tolong kau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi jarang sekali. Padahal masalah setiap hari pasti banyak menimpa seseorang. Tetapi berapa kali kita menggunakan sholat untuk minta tolong kepada Allah untuk menyelesaikan masalah tadi. Kita belum yakin kepada sholat. Bagaimana Allah akan mengijabah? Kita sendiri belum yakin, hadirin yang mulia. Oleh karena itu apa yang selalu kita ucapkan di dalam muzakarah, bagaimana mendapatkan sholat, ya. Di antaranya adalah belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Harusnya kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Dan contoh-contoh daripada sahabat sudah memberikan gambaran kepada kita. Seorang wanita berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sesampainya di Madinah anaknya meninggal, hadirin yang mulia. Sehingga dia khawatir orang-orang nanti akan menuduh, gara-gara kau ikut hijrah tuh, sial menimpa kamu, anak kamu jadi mati katanya. Maka dia kemudian sholat 2 rakaat. Lalu dia munajat kepada Allah, wahai Allah, Engkau Maha Kuasa. Engkau kuasa menghidupkan yang mati nanti di alam kubur. Tetapi Engkau juga kuasa menghidupkan orang yang mati sekarang juga, ya Allah. Aku khawatir orang-orang nanti menyangka dengan asbab aku hijrah ini datang musibah. Oleh karena itu ya Allah, hidupkanlah anakku ini dengan kudrat-Mu, ya Allah. Karena dia yakin anaknya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau keluar 3 hari enggak punya tafakud untuk keluar. Sudahkah kita sholat 2 rakaat lalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau tenang aja, saya keluarkan sama dia, nanti semuanya beres begitu. Nanti kita yakinnya kepada makhluk, hadirin yang mulia. Setiap kali keluar, kalau sama dia saya tenanglah begitu. Dan kalau tanpa persiapan, nunggu aja nanti ditapakut sama dia, biasanya juga beres. Gak akan datang itu keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah yang berbahagia kalau kita mau betul-betul hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak ada tawaran daripada makhluk, kalau bisa kita tolak. Katanya mau keluar ya, terus katanya mau kurang amal, kebetulan saya ada rezeki lebih, maaf Pak, saya tidak terima. Bisa nggak kita begitu? Kalau begitu, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mau dimasukkan ke dalam api, hadirin yang mulia, datang malaikat menawarkan diri. Wahai Ibrahim, aku ini malaikat penjaga hujan. Kalau kamu izinkan, aku akan turunkan hujan yang lebat, sehingga api itu mati dan kamu masuk ke dalamnya dalam keadaan sudah tidak panas. Kalau kita bagaimana? Wah, gak akan ditunda-tunda. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, sebentar, ini bagaimana ada seperti ini itu? Ini inisiatif saya saja. Karena cemas khawatir melihat kamu nanti akan mati di dalam api ini. Kalau dari kamu aku tolak, aku enggak mau. Wa amma minka fala wa minallahi fabala. Aku hanya mengharapkan dari Allah saja. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Datang lagi tawaran dari malaikat penjaga angin, ditolak juga, hadirin yang berbahagia. Akhirnya Nabi Ibrahim ternyata masuk juga ke dalam kobaran api, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pertolongannya sebagaimana yang Allah janjikan. Sehingga Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tetapi api tadi telah dijadikan dingin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnahnya api itu adalah panas, tetapi Allah kuasa, punya kudrat untuk menjadikan api tidak panas. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan memberikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim tidak merasakan panas, hadirin yang mulia. Padahal api itu tetap panas, hadirin.
Karena orang-orang yang ada di sekelilingnya tetap merasakan kepanasan. Api itu dingin khusus kepada Ibrahim alaihissalam. Walaupun di zaman itu ada banyak orang namanya Ibrahim, tetap dia akan merasakan kepanasan. Karena dinginnya api tadi kepada Nabi Ibrahim yang ini hadirin yang berbahagia, yang di hatinya ada hubungan ta'aluk dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, tawakal yang sebulat-bulatnya. Dan Allah janjikan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul bertawakal, memasrahkan urusannya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan menjadi penjamin dia. Kalau sesuatu sudah Allah yang menjamin, enggak ada lagi yang bisa mencelakakan dia, enggak ada yang bisa memadorotkan dia. Begitulah ketentraman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia masuk ke dalam api, karena dia sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah apa saja yang Allah inginkan kepadaku, aku siap menerima apa adanya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbahagia. Sesungguhnya hadirin yang berbahagia, apa yang kita usahakan ini adalah sesuatu yang akan menyelesaikan segala permasalahan, masalah hidup di dunia dan juga masalah nanti di kehidupan akhirat. Hanya dengan agama hadirin yang mulia. Masalah dunia selesai dengan agama, masalah akhirat selesai juga dengan agama. Masalah dunia ini masalah yang sangat ringan hadirin dibandingkan dengan permasalahan yang akan dihadapi di akhirat nanti. Kalau seandainya seluruh permasalahan di dunia, penderitaan di dunia dikumpulkan menjadi satu, dibandingkan dengan satu tetes permasalahan di akhirat, maka satu tetes masalah di akhirat itu lebih berat daripada kumpulan masalah-masalah di dunia ini. Kalau seandainya agama kita belum bisa menyelesaikan masalah yang sangat ringan di dunia ini, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang berat di akhirat? Oleh karena itu ini masalah serius hadirin yang berbahagia. Bagaimana kita menggunakan agama ini untuk menyelesaikan masalah-masalah kita? Apabila datang masalah itu sesungguhnya adalah jalan yang Allah berikan kepada kita supaya kita gunakan apa yang Allah berikan kepada kita daripada amal agama ini, daripada iman dan amal yang setiap saat kita usahakan. Kita buat 2 jam setengah setiap hari. Selalu kita katakan ini untuk kita, ini untuk saya. Bagaimana iman dan amal saya menjadi lebih baik. Kita keluar jauhlah 1, jauhlah 2 juga hakikatnya untuk saya. Bagaimana iman dan amal saya menjadi lebih baik. Begitu juga keluar 3 hari, keluar 40 hari, 4 bulan sampai ke negeri jauh, sesungguhnya untuk itu. Tetapi setelah kita dapatkan hadirin yang berbahagia, kita tidak gunakan itu alat yang Allah berikan kepada kita. Ketika datang masalah, lari tetap kita kepada makhluk hadirin yang mulia. Belum kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi katanya hadirin yang mulia, sedalnya putus saja dia sholat lalu mohon kepada Allah. Butuh garam saja di rumahnya, dia minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini merasa sombong barangkali ya. Masalah begini mah enggak usah doa sama Allah, enggak usah minta sama Allah. Saya juga mampu, dulu juga bisa, seolah-olah begitu. Nabi saja ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam kalau tidak salah diuji oleh Allah dengan penyakit, sakit ya. Nah, sakit ini adalah jalan daripada Allah supaya dia bertawajud kepada Allah. Maka Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah saya sakit, ya Allah sembuhkan ya Allah. Minta kepada Allah dan Allah tunjukkan. Kamu pergi ke sana, di sana ada pohon, ambil daunnya, kamu racik, kemudian kamu minum. Allah sembuhkan hadirin yang berbahagia. Udah lama Allah kasih lagi ujian yang sama. Ternyata Nabi Musa alaihissalam lupa. Yang dia ingat pohon itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan pohon tadi.
Ini sebagai apa namanya ya, pelajaran buat kita. Sehingga Nabi Musa alaihissalam sekarang tidak minta kepada Allah, karena dulu juga dengan ramuan racikan daun itu sembuh, maka dia lari ke pohon tadi, lalu dia buat seperti dulu, lalu diminumnya, ternyata penyakitnya tidak sembuh lagi. Baru dia mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa ini kok lain sekarang ini ramuan? Kau katakan emang dulu yang menyembuhkan kamu itu siapa? Baru dia sadar hari yang berbahagia. Begitulah hari ini juga hari yang berbahagia. Rezeki yang setiap hari kita dapatkan, ini adalah hakikatnya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita dapatkan misalnya dengan berdagang. Cuma kita dapatkan dengan asbab kita bertani. Maka kita jangan yakin kepada perdagangan dan pertaniannya hati yang berbahagia. Sehingga ketika perdagangan dan pertanian ini Allah jadikan datangnya rizki, lalu kita tambah apa namanya, tambah gesit bertaninya, tambah gesit berdagangnya, karena dia yakin dengan kerja seperti ini saja datang hasil sebegini. Kalau saya tambah kerja mungkin tambah banyak. Kalau Allah betul-betul menguji dia dengan menambah rezekinya, maka dia akan semakin yakin dengan asbabnya tadi. Semakin jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sakit juga sesungguhnya itu adalah apa namanya, pintu Allah, pintu yang Allah berikan kepada kita untuk membuka kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita diberi sakit pun tidak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dokter angkat tangan, setelah nggak ada obat yang mempan, baru mungkin kita harus sholat hajat, kita baca yasin, memohon kepada Allah. Terlambat hati yang berbahagia. Justru Allah inginkan setiap apa yang menimpa kepada kita, lari kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah perintah Allah Subhanahu wa taala, amal-amal agama. Sehingga kita semakin yakin kepada amal-amal agama tadi, yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu yang sedang kita jalani, hadirin yang berbahagia, tetapi kita seringkali lupa. Sehingga kita tidak bersemangat untuk meningkatkan pengorbanan untuk agama ini. Kenapa? Yang dulu juga bukan gak bermanfaat, tetapi kita tidak menggunakannya. Tapi coba kalau kita habis keluar 3 hari, kita pulang ke rumah, lalu datang masalah, lalu kita kuatkan ta'lim kita, kemudian merasa begitu Allah selesaikan masalah kita akan tambah yakin betul bahwa ta'lim ini menyelesaikan masalah. Datang lagi ujian, kita lari kepada sholat, kita mohon pada Allah, ujian itu Allah hilangkan, maka kita akan yakin tambah kepada sholat kita. Seperti datangnya rezeki, hadirin yang berbahagia. Ada orang yang menempuhnya dengan berdagang, ada yang menempuhnya dengan bertani, ada yang menempuhnya dengan meminta, ada yang menempuhnya dengan mencuri. Tetap apa yang Allah sudah tetapkan bagi dia akan datang. Tetapi apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia yang berbahagia, asbab yang kita tempuh ini adalah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena asbab inilah maksud dan tujuan kita akan tercapai. Sahabat-sahabat Nabi, ya, di antaranya ada ketika dia mendengar Nabi menceritakan fadilahnya tijaroh. Barang siapa yang berdagang, kemudian ada orang yang mengambil barangnya dengan cara berhutang, lalu dijanjikan nanti tanggal sekian akan dibayar. Ketika tiba datang waktunya, lalu dia datang untuk minta untuk ditambah temponya, lalu dia mengikhlaskan, maka Allah bangunkan sebuah istana di dalam surga. Maka sahabat yang bukan pedagang ini kemudian dia berdagang, hadirin yang berbahagia. Dia pergi ke pasar bawa barang, lalu dia tunggu kapan ada orang
sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi. Sehingga ketika ada orang datang beli dengan cash, nggak begitu senang. Kalau kita kan gembira. Tapi ketika datang mau utang, kita sumpah begitu. Justru sahabat ini menanti kapan ada orang datang mengambil barang ini dengan cara meminjam, mengutang. Beberapa lama kemudian datang orang yang pergi ke situ, dia butuh tapi belum ada uangnya, bagaimana kalau nanti bayarnya? Boleh katanya. Kapan bayarnya? Tanggal sekian. Sahabat ini menunggu tanggal sekian dengan harapan dia minta diperpanjang waktunya. Dan betul hanya yang berbahagia ketika sahabat si pembeli itu datang, dia sesadu bahwa dia belum bisa sebagaimana yang dijanjikan membayar pada ini. Saya minta tempo ya. Alhamdulillah sudah aku berikan tempo sama kamu, aku bebaskan kamu. Saya sudah selesai, tidak lagi berjualan sekarang. Ketika teman-temannya tanya, kenapa kamu berhenti, bangkrut ya? Enggak, saya sudah dapat keuntungan yang sangat besar. Tuhan apa? Sebuah istana di dalam surga. Jadi sahabat-sahabat hadirin yang mulia, dia berdagang, dia bertani, menolong orang, itu sama dengan mereka mengerjakan sholat, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau sholat merasa bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika kita berdagang, kita tidak merasa bahwa ini perintah Allah. Dan kita tidak pusing dengan aturan-aturan Allah di dalam perdagangan. Sehingga dagang kita ikut cara yang tidak sesuai dengan tuntunan dagang orang Islam. Belajar juga di Amerika, belajar dagangnya kepada orang-orang non-muslim, diajari bagaimana cara berdagang ala mereka, kita terapkan di sini. Akhirnya jauh daripada keberkahan hadirin yang mulia. Dengan keluar itu hadirin yang berbahagia, kita belajar menyesuaikan apa yang kita buat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sholat kita, bukan hanya zakat, haji dan lain-lain. Bahkan amalan sehari-hari pun kita sesuaikan dengan contoh daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai daripada bangun tidur, bagaimana kita keluar masuk kamar mandi, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita makan minum, bagaimana kita bermuasalah dengan keluarga, bagaimana kita bertetangga, sehingga setiap amal kita menyerupai amalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tanda cita-cita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, kalau engkau betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Bukan hanya sholatnya saja yang mulia, termasuk potong kukunya, termasuk keluar masuk rumah, dan seluruh amalan sehari-hari kita mengikuti Nabi. Itu sebagai tanda kita cinta kepada Allah. Apa yang akan Allah perbuat kepada kita? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Bukan hanya situ aja yang mulia, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bukan hanya kita mendapatkan pahala dan akan dibersamakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikut sunnah. Ketika mau makan kita banyak dosa, selesai makan dosa-dosa kita sudah diampuni. Gara-gara kita makan ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak dosa, mau 1, 2 masuk keluar masuk kamar mandi, ikut sunnah Nabi, maka keluar dari kamar mandi kita telah dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hadirin yang mulia, seorang suami yang bercampur dengan istrinya, niat untuk menghindari perbuatan zina dan untuk mendapatkan keturunan yang baik, maka dia melakukan hubungan dengan istrinya, mendapatkan pahala jihad fi sabilillah.
Seorang suami yang meninggalkan istrinya keluar rumah untuk mencari maisha, dia keluarnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam harinya dia tidur, bangun hari mendapatkan pahala haji dan umroh. Betapa kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, kalau hari ini kita belum merasakan bahwa hasil daripada khurus kita gunakan, maka sekarang kita mulai belajar menyelesaikan masalah tadi dengan sholat. Apa saja masalah hadirin yang mulia? Ini bayaran anak kita sudah jatuh tempo. Sholat dulu hadirin yang mulia, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak batuk sakit, nggak usah panik hadirin yang mulia. Kerjakan amalan, istighfar kah, sedekah kah. Dan Nabi mengatakan al-liju, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antaramu dengan sedekah, berobat dengan sedekah. Banyak hadirin yang berbahagia orang-orang yang secara lahir ini sudah nggak mungkin ini disembuhkan, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dia pulih seperti sedia kala. Asbab apa? Dia bersedekah dengan yakin hadirin yang berbahagia. Kita harus sedekah juga, tetapi kepada dokter sedekahnya itu pun dalam keadaan ya apa boleh buat. Kalau dia sedekahkan itu uang yang harus dibayarkan kepada dokter, menolong orang miskin, misalnya orang yang sangat kebutuhan, bisa saja Allah sembuhkan dengan asbab dia sedekah. Dia berobat ke dokter, ternyata disembuhkan juga, tetapi kita tidak yakin dengan amalan kita, malah tambah yakin dokter ini hebat. Obatnya juga cesplong selalu. Sakit lagi ke dokter itu lagi. Saudara kita sakit, udah jangan kemana-mana, dokter itu lagi. Padahal siapa tahu asbab sedekah dia yang terpaksa tadi kepada dokter itu yang dijadikan oleh Allah asbab kesembuhannya. Jadi dia juga bilang, udahlah hitung-hitung sedekah gitu. Sama dokter ratus-ratus ribu, udah hitung-hitung sedekah aja. Ternyata Allah jadikan juga asbab kesembuhan yang mulia, tetapi tidak membawa keyakinan. Tapi coba kalau dengan asbab sedekah kemudian sembuhkan, oh betul bahwa dengan sedekah itu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semakin semangat bersedekahnya. Makin hari makin banyak, setiap datang masalah dia tambah sedekah. Ya. Kita belajar yang mulia, yang paling mudah memang belajar ini ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena suasana mendukung. Maka untuk itu yang mulia kita istiqomahkan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana anjuran daripada orang tua kita, minimalnya itu nisab kita jangan sampai terlewat, dan terus kita tingkatkan sehingga sampai kepada masa kapan kita ditaskil siap, dan masing-masing halaqah sudah mendapat takaja daripada masyaikh ya pada hakikatnya untuk mengirim rombongan ke negara jauh. Jawa Barat itu 303 halaqah, sudah kebagian habis semua tiap halaqah ke negara jauh. Maka yang sudah ke India, Pakistan, supaya lebih kuat niatnya, maka mendaftarkan untuk ke negeri jauh. Kita siapkan diri kita, waktu kita, harta kita, kemudian segera dibuat tahapan-tahapan. Kumpul bersama, makan bersama, saling mentargi, memperbaiki amalan. Negeri jauh yang sudah ke India, Pakistan. Kaki. Kalau jual beli boleh ditang, tapi kalau di shop nggak boleh ditang, harus cash. Dan untuk mengubah semua penyakit dalam hati kita hanya 4 bulan itu obatnya. Boleh Pak, masalah yang sudah ini lebih jauh. Yang sudah ini boleh daftar ke lebih jauh. Angkatan
pulpen. 4 bulan Pak. Yang sudah 4 bulan daftar kita. Pak Haji pada oke pulpen. Boleh semuanya Pak. Yang udah India Pakistan atau Bangladesh silakan. Yang belum 4 bulan Pak. Supaya tambah kuat niatnya. Kita merasakan 4 bulan. Karena dari dalam kandungan ketika 4 bulan Allah akan sempurnakan jalannya, akan berikan ruh. Begitu juga orang yang sudah 4 bulan Allah akan berikan ruh. Akan disempurnakan. Amin ya Allah. Insyaallah ya. Yang jalan kaki ya bulan biasa silakan. Yang dalam waktu dekat terutama supaya dapat memenuhi daerah-daerah yang menjadi takaja daerah kita. Yang 40 hari juga boleh. Mudah-mudahan Allah terima niat kita istiqomahkan dalam usaha agama ini, dan Allah tolong kita sebagaimana Allah menolong para sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Insyaallah Pak boleh langsung cuci tangan, dan insyaallah masih ada program bayan subuh. Jadi semuanya niat itikaf insyaallah.